Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Suryanto, PhD. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku pada part yang pertama yang berjudul Jumlah dan Ukuran Serat Otot dalam Hubungannya dengan Produksi Daging. Dari buku tersebut, bagian pendahuluan membahas pentingnya pemahaman mengenai pertumbuhan dan perkembangan otot rangka, yang merupakan tujuan utama dalam ilmu ternak dan daging. Otot terdiri dari serat otot, dengan massa otot ditentukan oleh jumlah dan ukuran serat-serat ini. Serat otot yang lebih banyak dan berukuran sedang menghasilkan daging dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Selanjutnya, jumlah serat otot sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi meiogenesis prenatal, proses pembentukan serat otot. Setelah lahir, pertumbuhan serat otot terjadi melalui penambahan panjang dan diameter serat. Bukan jumlahnya yang biasanya tetap, namun ukuran serat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti spesies, jenis kelamin, nutrisi, latihan fisik, dan agen pemacu pertumbuhan. Yang selanjutnya, bagian ini juga menyoroti bagaimana jumlah dan ukuran serat otot memengaruhi pertumbuhan daging tanpa lemak, kualitas daging, dan sensitivitas terhadap stres. Properti ini dapat dipertimbangkan dalam seleksi untuk meningkatkan performa hewan secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip pertumbuhan otot rangka. Yang pertama ada meiogenesis prenatal, di mana sel myoblas berasal dari prekursor mesodermal selama perkembangan embrio. Myoblas ini berkembang menjadi serat otot melalui proses proliferasi, diferensiasi, dan fusi menjadi myotub. Selanjutnya ada dua jenis serat otot. Yang pertama, serat primer dari fusi awal myoblas dan serat sekunder berasal dari myoblas janin. Serat sekunder membentuk populasi serat yang lebih besar. Selanjutnya, sel satelit yang tidak menjadi serat otot tetap berada di sekitar serat otot dan berperan dalam pertumbuhan pasca kelahiran dan regenerasi. Selanjutnya, pertumbuhan otot pasca kelahiran. Yang pertama, pertumbuhan massa otot setelah kelahiran sebagian besar disebabkan oleh peningkatan ukuran serat otot atau hypertrofi, bukan peningkatan jumlah serat atau hyperplasia. Yang kedua, jumlah serat otot umumnya tetap konstan setelah lahir, meskipun beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan peningkatan jumlah serat pada masa awal pasca kelahiran. Yang ketiga, hubungan terbalik antara jumlah dan ukuran serat otot. Jumlah serat otot yang tinggi cenderung menghasilkan ukuran serat yang lebih kecil, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa energi nutrisi distribusi secara merata di antara semua serat. Selanjutnya, pengukuran jumlah dan ukuran serat otot. Pengukuran dilakukan melalui diameter atau luas penampang serat pada irisan histologi. Teknik ini membutuhkan standar yang ketat untuk memastikan keakuratan hasil, termasuk waktu pengambilan sampel otot. Dan selanjutnya, sistem regulasi yang terkait. Pertumbuhan dan diferensiasi otot diatur oleh faktor genetik, transkrip, misalnya MAOD dan MEF2, hormon, serta faktor pertumbuhan yang dipengaruhi oleh nutrisi. Faktor selanjutnya yaitu spesies, di mana perbedaan massa otot antar spesies bagian besar disebabkan oleh jumlah serat otot, bukan ukuran serat. Meskipun diameter serat otot rata-rata berkisar antara 20 hingga 80 mikrometer, di berbagai spesies, perbedaan ukuran tubuh lebih dipengaruhi oleh jumlah total serat otot. Total serat. Contohnya, babi memiliki diameter serat yang lebih besar dibandingkan sapi atau paus. Namun, sapi memiliki jumlah serat yang lebih banyak daripada babi. Sebenarnya jenis kelamin. Biasanya otot jantan utuh memiliki serat yang lebih besar dibandingkan betina atau jantan kastrasi. Yang kedua, perbedaan jumlah serat antara jantan dan betina masih diperdebatkan, dengan beberapa penelitian menunjukkan jumlah serat lebih tinggi pada jantan. Selanjutnya, testosteron berperan dalam hipertrofi serat otot melalui proliferasi sel satelit dan sintesis protein otot, tapi tidak meningkatkan jumlah serat otot. Selanjutnya, seleksi dan ras, di mana variabilitas genetik atau heritabilitas, jumlah dan ukuran sel otot memiliki heritabilitas sedang hingga tinggi, berkisar antara 0,2 sampai 0,8, yang menunjukkan pengaruh genetik yang signifikan. Meskipun faktor lingkungan seperti nutrisi prenatal juga penting.
Selanjutnya seleksi. Seleksi untuk pertumbuhan cepat atau ukuran tubuh besar meningkatkan proliferasi myoblast dan jumlah serat otot, seperti yang terlihat pada percobaan seleksi pada tikus, ayam, dan babi. Yang selanjutnya ras. Perbedaan ras dalam jumlah serat otot terlihat jelas. Misalnya, babi ras Saddleback memiliki jumlah serat yang lebih rendah dibandingkan ras babi modern lainnya. Pada sapi, perbedaan jumlah serat ditemukan pada jenis sapi ganda otot atau double muscle dibandingkan sapi biasa. Selanjutnya nutrisi. Nutrisi prenatal. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat mengurangi jumlah serat otot. Sebaliknya, peningkatan asupan nutrisi ibu atau induk dapat meningkatkan jumlah serat otot pada keturunannya. Nutrisi pasca kelahiran. Malnutrisi pasca kelahiran cenderung mengurangi ukuran serat otot atau hipotrofi, tetapi tidak memengaruhi jumlah serat, kecuali dalam kasus kekurangan gizi yang parah atau kelaparan. Selanjutnya aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik meningkatkan adaptasi serat otot melalui hipertrofi dan dalam beberapa kasus hiperplasia serat. Selanjutnya studi menunjukkan bahwa latihan intensif seperti treadmill dapat meningkatkan jumlah serat otot pada tikus dan hewan laboratorium lainnya. Sebaliknya, imobilisasi otot mengurangi massa otot, diameter serat, dan jumlah serat melalui degenerasi. Yang terakhir, ada agen peningkat pertumbuhan, di mana pertumbuhan otot diatur oleh hormon dan faktor pertumbuhan. Agen seperti hormon pertumbuhan, eh, beta agonis, dan hormon seks, estrogen atau androgen, dapat meningkatkan ukuran serat otot dan dalam beberapa kasus jumlah serat otot. Sebenarnya ada signifikansi jumlah dan ukuran serat otot terhadap performa hewan. Yang pertama ada pertumbuhan daging tanpa lemak, di mana serat otot berperan besar dalam menentukan kecepatan pertumbuhan massa otot. Jumlah serat otot yang tinggi memungkinkan pertumbuhan otot lebih besar tanpa hipertrofi serat yang berlebihan. Selanjutnya pada hewan yang memiliki jumlah serat otot yang lebih sedikit, pertumbuhan otot lebih lambat karena hipertrofi serat dibatasi oleh faktor genetik dan fisiologis. Selanjutnya ada hewan dengan jumlah serat yang lebih banyak cenderung menghasilkan lebih banyak daging tanpa lemak karena distribusi jaringan adiposa yang lebih rendah. Selanjutnya ada kualitas daging dan kerentanan terhadap stres, di mana daging dari hewan dengan serat otot yang lebih kecil biasanya lebih empuk karena rasio jaringan ikat lebih rendah. Sebaliknya, serat yang besar dapat menghasilkan tekstur daging yang lebih kasar. Sebenarnya ada hewan dengan serat otot lebih besar sering lebih rentan terhadap stres. Contohnya adalah sindrom stres pada babi atau PSS yang terkait dengan gen reseptor eh, ryanodin atau RYR1. Selanjutnya ada pengaruh gen utama, di mana gen myostatin terjadi mutasi pada gen ini seperti pada sapi double muscle meningkatkan jumlah serat otot secara signifikan, menghasilkan massa otot yang lebih besar. Selanjutnya ada gen Calipeg, di mana mutasi pada domba menyebabkan hipertrofi serat otot tanpa peningkatan jumlah serat, menghasilkan daging dengan kualitas tertentu. Yang selanjutnya ada gen reseptor ryanodin atau RYR1 berperan dalam kerentanan terhadap stres dan memiliki pengaruh pada metabolisme otot. Selanjutnya ada gen RN yang memengaruhi laju glikolisis otot yang berdampak pada keasaman dan retensi air dalam daging. Selanjutnya ada peningkatan performa hewan melalui karakteristik serat otot, di mana seleksi genetik dapat meningkatkan performa hewan dengan memanfaatkan sifat-sifat serat otot, seperti jumlah yang lebih banyak dan ukuran yang lebih proporsional. Ini ada pengetahuan tentang pengaruh genetik dan lingkungan memungkinkan pengembangbiakan hewan yang lebih efisien untuk produksi daging berkualitas tinggi. Kesimpulan dari eh, part pertama ini yaitu di mana jumlah dan ukuran serat otot merupakan faktor utama yang menentukan massa otot, pertumbuhan daging, dan kualitas daging pada hewan ternak. Yang kedua ada jumlah serat otot terutama ditentukan oleh faktor genetik dan kondisi prenatal. Sedangkan ukuran serat lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan pasca kelahiran seperti nutrisi, aktivitas fisik, dan agen peningkat pertumbuhan. Yang ketiga,
Hewan dengan jumlah serat yang lebih banyak dan ukuran serat yang sedang cenderung memberikan performa yang lebih baik untuk produksi daging dengan kualitas yang lebih tinggi dan kerentanan stres yang lebih rendah. Selanjutnya ada penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme regulasi jumlah dan ukuran serat otot, termasuk interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Yang terakhir, penggunaan pengetahuan tentang karakteristik serat otot dalam seleksi genetik dapat meningkatkan efisiensi produksi ternak dan kualitas hasil akhir daging. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.